Tes. Baik, kembali lagi bersama saya Andreas Kevin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ide jurnal saya yaitu implementasi algoritma traveling salesman problem dengan Microsoft Excel untuk ekspedisi antar kota. Saya jelaskan terlebih dahulu, artinya di video kali ini saya ingin memberikan teorinya secara teoristisnya bagaimana cara pengerjaan traveling salesman problem dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya menganggap permasalahan ini adalah ekspedisi antar kota karena yang dari pandangan saya yang saya sering jumpai itu adalah permasalahan pengiriman. Penghematan biaya ini sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan ini perlu menghemat berbagai biaya. Ada biaya administrasi, biaya operasional, biaya overhead pabrik, lalu ada dan biaya lainnya lagi masih banyak. Nah, perusahaan ini kan secara ilmu ekonomi perusahaan ini ingin memperoleh untung sebanyak-banyaknya dengan biaya minimum. Nah, berbeda dengan pembelinya, pembelinya ini ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya juga gitu dengan biaya yang minimum gitu kan. Nah, lalu di sini eh, kita memandang dari segi perusahaan. Nah, biaya transportasi merupakan bagian dari biaya operasional. Biaya transportasi ini salah satu biaya dari operasional. Ini apabila kita misalnya kita pergi ke beberapa titik, contohnya nih Pontianak, Singkawang, Samba, Sekura, lalu Sanggau, lalu ada Tebas. Nah, ini kan beberapa titik gitu. Mungkin karena yang saya jelaskan ini, apabila yang berada di Kalimantan Barat tahu, ini adalah satu jalur gitu. Jadi kita bisa langsung pergi satu jalur. Tapi anggapannya bagaimana sih jikalau titik yang akan ditujunya tuh banyak gitu kan? Nah, permasalahan ini saya angkat karena semakin banyak titik, ya akan semakin membuat pusing. Semakin banyak titik akan semakin membuat pusing. Nah, misalnya Sungai Pinyu, Mandor, Pahuman, Serikin, Bau, Sekura, Sambas, Pemangkat. Wah, dia ingin mengunjungi semua nih. Jalurnya dari Pontianak. Dia harus dari kemana dulu? Dari Pahuman kah? Lalu ke Sosok, lalu ke Mandor, lalu ke Singkawang, lalu kembali ke Sungai Duri, lalu ke Serlik, Serkin. Ini kan sangat bertele-tele jalurnya. Biaya. Jadi bisa kita tahu semakin besar jalurnya, dia putar balik, kembali lagi, lalu jalan lagi. Ini butuh waktu yang semakin banyak. Butuh waktu, otomatis butuh biaya bensin. Butuh biaya bensin plus biaya waktu. Udah dua buah biaya nih yang terbuang. Sedangkan tujuan perusahaan ini kan menghemat biaya itu. Nah, sekarang saya ingin menguji menggunakan algoritma genetika untuk permasalahan ini. Permasalahan ini dinamakan dengan permasalahan traveling salesman problem. Nah, sebelumnya hal yang paling pertama kita lakukan kita gunakan Excel. Kita matikan dulu. Nah, permasalahan yang pertama kita lakukan itu kita adalah gunakan Excel. Excel yang kita perlukan. Nah, kita buat titik-titik kota yang akan dituju. Nah, kalau di video ini saya mengangkat titik-titiknya ini ada beberapa titik Pontianak, Singkawang, Lendo, Sambas, Mengkayang. Kita masukkan mohon maaf, ops, Pontianak, Pontianak, Singkawang, Ledo, Sambas, Bengkayang. Nah, ini ada titik-titik yang ingin kita kunjungi. Kita memberikan contoh dengan skala yang lebih kecil terlebih dahulu lah. Karena ini menggunakan Excel untuk pemahamannya. Apabila yang ingin lebih lanjut, kita dapat menggunakan implementasi dalam Python, apapun dalam bahasa pemrograman C# atau C++ dan bahasa pemrograman lainnya yang memang didukung untuk hal ini gitu. Nah, di sini kita coba melakukan perhitungannya. Nah, untuk jarak titik koordinat X dan Y ini kita dapat peroleh dari Google Maps. Caranya seperti ini. Google Maps. Kita buka Google Maps. Misalnya,
perkecil, tapi kita di nah di sini. Ketika kita klik di sini, klik. Nah, ini ada titik koordinat. Ini adalah titik koordinat X dan ini adalah titik dan di sampingnya ini adalah titik koordinat Y. Mohon maaf ini agak mengganggu. Misalnya kita coba klik di Mandor. Set. Nah, Kecamatan Mandor. Ini ada X dan ini adalah Y gitu. Ada titik koordinat. Jadi kita di Pontianak, kita ambil titik koordinatnya. Lalu kita mau kemana lagi gitu kan. Ini adalah beberapa kota yang ingin kita tuju. Misalnya Singkawang kita klik dapat titik koordinatnya. Kita ingin menyelesaikan masalah ini menggunakan rumus jarak. Rumus jarak ini kita dapat lihat rumus jarak Euclidean. Rumus jarak Euclidean ini apabila kita lihat-lihat, dia agak sedikit mirip dengan rumus Pitagoras. Nah, artinya kita menarik garis. Di dalam ilmu ini kita menggunakan rumus jarak ini kita kayak menarik garis dari Pontianak ke Singkawang. Kita tarik garis. Set, gini. Berapa sih jaraknya gini kan? Karena ada X dan Y, maka kita ini anggapannya adalah garis miring gitu. Garis miring segitiga siku-siku kita garis miring gitu kan. Kita hitung kemiringan siku-siku gitu. Makanya ini mirip-mirip dengan mohon maaf dengan rumus Pitagoras. Nah, ini ada beberapa titiknya. Nah, titik X dan Y ini kita masukkan. Pontianak memiliki titik X-nya di minus 0,040085, lalu di titik Y-nya 109,335547 gitu kan. Nah, sekarang seperti yang saya bilang nih, saya ingin hitung karena di sini saya punya titik. Nah, saya coba membesar di sini. Saya sudah screenshot di sini. Pontianak. Nah, karena logikanya gini loh. Kita berada di Pontianak. Kita ada di titik Pontianak. Dan kita mau kembali ke Pontianak. Gitu kan. Kita mau pergi ke Pontianak. Kita udah di Pontianak nih. Lalu kita mau pergi ke Pontianak. Otomatis jaraknya berapa? Nol. Gitu kan. Nol. Nah, kita dari Pontianak mau ke Singkawang. Pontianak mau ke Singkawang. Jaraknya ini berapa? Kita pakai pakai rumusnya square root gitu kan. Rumus akar. Karena kita ingin mudah, maka kita dapat memanfaatkan menu Visual Basic pada Excel ini. Ini memudahkan kita dalam terutama dalam membuat rumus yang belum ada yang mau kita buat baru rumusnya. Mohon maaf, salah salah. Salah ini. Insert modul. Nah, kita masukkan rumusnya. Maaf, set set set. Nah, kita berikan nama rumusnya ini jarak. Jarak dengan rumusnya dengan bagiannya ini adalah by fall xi s double koma lalu ada by fall lagi xj s double koma yi eh, s double koma lalu ada yj eh, yj s double. Nah, lalu kita tutup kurung ini S double. Karena kita menggunakan double karena ya ini bilangan koma ini. Jadi rumusnya ini adalah jarak sama dengan akar. Akar ini kalau mau dibilang ini rumusnya ada square root gitu kan kalau bahasanya. Akar bahasanya ini adalah square root. Buka kurung XI kurang X XI kurang XC tutup kurung di pangkat 2 maaf di pangkat 2 tutup kurung ditambah YI kurang YC YI kurang YC tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sekali lagi. Nah ini oh maaf ada error, kita coba lihat square root jaraknya adalah ini by 4 lagi.
by far, by far, by far. Coba ya. Kerut XI kurang XJ pangkat 2 ditambah YI kurang YJ pangkat 2. Apakah kurungnya ada lebih ya? YI, YJ, XI, XJ pangkat 2. Ter, Nggak bisa ya. Seharusnya udah bisa nih. Sama dengan jarak. Nah, jarak kita ambilnya kita coba ya. Kita coba pakai kalau karena kita tahu nih Pontianak ke Pontianak ini pasti nol gitu kan. Singkawang ke Singkawang juga pasti nol. Ledo ke Ledo juga pasti nol gitu. Kalau ada angka muncul artinya salah gitu. Nah, coba kita ambil XI lalu kita titik F4, kita kunci salnya lalu XJ kurang XJ lalu oh, ini Pontianak ke Pontianak XJ lalu titik koma YI eh ini aduh saya agak kacau kalau pakai Excel macam ini. Ini lalu titik koma lalu YI kota awal kunci sel lalu kota tujuannya. Nih, kita coba. Semoga hasilnya nol. Ada error. Function saya coba lihat dulu errornya. Function jarak by file xi s double by file xj x double by file yi s double by file yj s double function 1 2 3 1 di sini akhir tutup ini. Oh, kurang kurungnya. Aduh, kacau ini. Kurang kurungnya. Nah, ini seharusnya udah bisa nih. Harusnya udah bisa nih. Ntar. Aduh, error lagi. X. Oke. Ctrl V. Paste. Nah, bisa nih. Seharusnya bisa nih. Enter. Nol. Artinya benar ya. Kita coba Singkawang sekarang. Titik koma. Rumusnya jarak yang sudah kita coding. XI-nya adalah ini. Kita kunci sel. Singkawang mau ke Singkawang. Lalu titik koma. Lalu Y-nya Singkawang juga mau ke Singkawang. Maaf. Y-nya Singkawang juga mau ke Singkawang. Enter. Kalau nol. Ah, udah benar. Nah, kelebihan kita menggunakan Visual Basic ini. Mohon maaf ya tadi ada lupa lihatnya. Kurang kurungnya. Kelebihan kita menggunakan Visual Basic for Application ini pada Excel. Kita dapat membuat rumus. Kita dapat membuat rumus seorang. Kelebihannya kita lihat. Kita tarik. Set. Nah, kita cukup satu aja. Nanti kita tarik dia otomatis. Kita tarik ke samping otomatis. Nih, Singkawang ke Pontianak. Jaraknya adalah 0,996. Pontianak ke Singkawang juga sama dong kan jaraknya 0,996 gitu. Dia sama udah benar nih. Sekarang kita coba. Biar kita gampang kita dari Ledo. Ini agak kacau. Sama dengan jarak lalu Ledo F4 titik koma ke Pontianak lalu titik koma lalu Ledo F4 ke Pontianak. Aduh ini lupa saya kunci sel ke Pontianak. Bentar. 1,111. Nah, kita mau coba lihat ini benar enggak. Semoga benar dengan membuktikan bahwa Ledo 0. Yap, benar. Kan sambas. Sambas, maksudnya jarak. Sambas F4 ke Pontianak. Titik koma ke Pontianak. Titik koma ini F4 ke Pontianak. Kita lihat kalau dia sambas ke sambas 0 artinya benar. Ya, benar. Bengkayang. Bengkayang maksudnya adalah jarak. Lalu dari Bengkayang ke titik koma ke Pontianak.
Lalu kita berikan lagi Bengkayang ke Pontianak. Kita tarik. Yap, benar. Artinya ini udah benar nih. Sekarang kita udah tahu nih jaraknya. Kita buatlah generasinya. Saya membuat satu sheet baru. Kita berikan nama sheetnya adalah generasi 1. Generasi 1. Nah, kota-kota ini untuk memudahkannya kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu nama kotanya seperti ini ya. Eh, saya mau definisi kota. 1, 2, 3, 4. 4, 5 karena ada 5 kota. Kota pertama kita lihat dulu Pontianak. Pontianak, Singkawang, Ledo, Sambas, Bengkayang. Pontianak, Singkawang, Ledo, Sambas, Bengkayang. Pontianak, Singkawang, Ledo, Sambas, Bengkayang. Nah, karena kita mau pakai angka 1, 2, 3, 4, 5-nya ini. Kita buat border rata tengah supaya rapi. Nah, lalu kita copy ininya, jaraknya ini kita copy, copy, lalu kita pastekan di sini ya. Coba kita paste. Nah, kita pastekan. Setelah ini kita mau masukkan 1, 2, 3-nya. Nah, kita masukkan ini adalah kota pertama. Pontianak ini kita definisikan sebagai kota pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini juga kota pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita buat jadi di tabel dulu. Kita definisikan 1, 2, 3, 4, 5-nya sesuai dengan ini. Oke, sekarang kita bentuk populasi awal. Saya pakai caps lock aja. Pem, Ctrl B, Ctrl B, pem, pembentukan populasi awal. Pembentukan populasi awal. Kita anggapannya kita mau buat berapa lah. Populasi awalnya ini bebas kita mau buat berapa gitu. Eh, individu. Semisal saya mau buat 5 populasi awal. Jadi kita ada P1, P2, P3, P4, P5. Lalu karena kita harus mengunjungi semua kotanya, maka kita anggap ini kota 1, kota 2, kota 3, maaf, eh, 5. Mengapa saya buat kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, kota 5 dan saya buat lagi ke kota 5 karena logikanya kita harus pulang kembali ke kota 5 gitu loh. Kita habis dari kota 1, kita pergi ke kota 2, pergi ke kota 3, pergi ke kota 4, pergi ke kota 5. Kita harus kembali lagi gitu ke kota 1. Masa kita nggak mungkin dong nginap di kota 5 gitu kan. Pembentukan populasi awalnya kita ini dapat buat secara acak. Secara acak, anggaplah ini saya acaknya. Sebenarnya ini dapat di kita random gitu kan. Karena ini ada 5 kota, maka kita buatnya random lah kan. Kita acak lah sendiri. 3, 4, 1, 5, 2, 5, 2. Lalu 1, 3, 2, 4, 5. Lalu ini ada 2, 5, 4, 3, 1. Kita acak lah sebisa kita pokoknya buat acak. Kalau di Python ini kita bisa coding dia untuk acak gitu. Sebenarnya ini juga bisa ada rumusnya untuk acaknya. Cuman supaya cepat 3, 1, 4. Ini kembali ke kota awal sama dengan kembali ke kota awal. Kita buat rata tengah lalu border. Nah, tugas kita sekarang apa? Kita perlu menghitung jarak 1 ke 2. Jarak 2 ke 3. Jarak 3 ke 4. Jarak 4 ke 5.
Jarak 5 ke 1. Nah, kita perlu hitung jarak dari kota 3 ke kota 4. Artinya jarak dari Ledo ke Sambas ini berapa gitu kan. Jarak dari Ledo ke Sambas ini berapa sih gitu. Cara bacanya gimana? Anggapannya ini kota awal kita. Ledo. Ledo ke Sambas. 4,0428 ini ya. 0,428 ini yang pertama. Ini yang pertama 0,428. Jadi kita udah sampai nih. Lalu kota 2 ke kota 1. Kota 4 ke kota 1 dari Sambas. Kan? Kita mau ke Pontianak. Set. Nah, dapatnya ini adalah segini gitu kan. Nah, tapi ini nih susah. Kalau kita ketik manual, kita kudu cari lagi satu-satu konsentrasi. Maka kita menggunakan Excel untuk memudahkan ini. Excel memberikan rumus yang diberikan dengan nama if. Jika kota ini sama dengan 1, maka follow up ambil kota 1 ini. Follow up ini adalah follow up ininya. Set table array-nya ini adalah 1. Kita ambil 1 semua. Lalu kita ada kunci sel F4. Kita berikan kota 2. Kita plus 1. Kita plus 1. Ya, kita plus 1 karena ini kan dia hitungnya dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. 5, 6. Jadi ada 6 gitu kan. Kita mau buat dia cuma 5 gitu kan. Jadi kita plus 1. Kita plus 1. Jadi ketika dia di 1, dia hitungnya 2. Dia di sini hitungnya 3. Dia di sini hitungnya 4. Di sini hitungnya 5 gitu kan. Di sini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. Lalu titik koma false. Habis itu rank call index 6 ya udah, rank udah. Dah, tutup kurung. Lalu kita pakai if lagi. If ini sama dengan 2. Kita copy aja lah. Kita copy aja biar cepet. Set Ctrl C, Ctrl V sama dengan 2, maka kita ambil dari sini F4 titik koma Ctrl V sama dengan 3. Ya, maka kita ambilnya ini F4. Oke. Lalu titik koma if kita paste lagi 3 yang keempat artinya sama dengan 4, maka kita ambil yang ini adalah kolom yang keempat F4 dan yang kelima. Selain itu follow up kita ambil yang ini F4. Coba enter, semoga jalan. Oh, belum ditutup ini. Ini kurungnya terlalu banyak, belum ditutup. Yes. Nah, terlihat, terlihat, ser. Nah, muncul semua. Nah, kita lakukan ngecek ya. Kota 3 ke kota 4. Artinya Ledo ke Sambas 0,428865. Benar. Lalu kota 2 ke kota 3. Kota 2 4 ke 1. Artinya Sambas ke Pontianak 1,391. 1,391. Oke, benar. Coba ini kota 5 ke kota 1. Artinya kota 5 ini adalah 4, 4 ke 5, 4 ke 5. Sambas ke Bengkayang 0,54723. Yap, benar. Ini ada benar. Nah, selanjutnya artinya ini udah benar nih. Nah, makanya ini fungsinya menggunakan Excel. Kita dapat cepat hitungnya. Nah, sekarang kita hitung fitness. Tujuan kita hitung fitness nih supaya apalah? Supaya kita nih sebenarnya
kita mau menentukan jarak terkecilnya gitu kan. Karena semakin pendek jarak ini, semakin kecil hasil ini, maka hasilnya ini semakin baik gitu kan. Contohnya kita ambil dari populasi lah. Yang paling kecil nih mana? 3,5 ini. Artinya ini jarak terdekat gini loh. Nah, tapi apakah kita yakin-yakin gitu kan? Masa, oh udah ini paling dekat. Kau rutenya banyak ini sih masih belum jadi loh. Ini belum tahu ini apakah ini udah benar atau belum. Maka setelah populasi awal, kita perlu membuat yang dinamakan dengan crossover. Kontrol B, pembentukan crossover. Nah, pembentukan crossover. Kita copy dari sini. Kita anggaplah crossover kita mau buat contohnya kita mau buat 3 lah contohnya. Kalian bisa buat 5, 6 juga boleh gitu kan. C1, C2, C3. Crossover. Crossover 1, crossover 2, crossover 3. Oke, kita copy jaraknya. Ctrl V. Semoga berubah. Oke, sama. Diambil dari sama. Nah, kita tinggal copy nih. Ini udah 3, tinggal copy dari atas nih. Karena kita udah kunci sel segala, maka dia otomatis. Contohnya kita coba dari kota 3 ke 4. Otomatisnya. 0,4288. Sama kayak di atas. Dia udah otomatis. Tapi kita mau membuat crossover. Crossovernya ada 3. Crossover ini kita buat dari individu A ditambah individu B dibagi 2. Individu A, individu B maksudnya apa sih? Individu A, individu B ini artinya kita dapat mengambil secara acak loh gitu. Kita dapat mengambil kita dapat mengambil secara acak. Kita mau ambil P1 sebagai A boleh, kita mau ambil P3 sebagai B boleh, kita mau ambil P3 sebagai A boleh, kita mau ngambil P4 sebagai B boleh. Boleh, bebas. Ini kan bebas. Jadi kita coba buat crossover satu. Crossover satu ini kita ambil lah, anggaplah kita ambil dari contoh lah P1 dan P2 gitu kan. Ambil, kita copy P1-nya berapa. Set. Nah, kita coba buat hasil crossover, hasil C1. C1. Nah, karena A tambah B, maka kita pakai average rata-rata 3 sama 1. 4, 2, 2, 1. Gini. Karena hasilnya ini kan enggak bulat ya. Masa kita 3,5 nih gimana lah coba. 3 kan ledo ya. 3 ledo. Ledo, mana ledo, ledo, ledo. Ledo kan di sini ya gitu kan. 3,5 masa dia agak lewat sedikit di sini gitu kan. Kan enggak mungkin gitu. Atau di sini gitu kan. Enggak mungkin. 3,5 nih enggak mungkin gitu. Maka kita ingin bulatkan. Kita pakai round. Round. Dengan bulatkannya adalah 0. Enter. Yes. Nah, nah. Ini ada yang double gini kan. Ini anggapannya lah kita kota satu belum karena kota satu kan sebenarnya mengunjungi kembali kota awal. Ini ada double contohnya. 4 4 double di sini, 2 double. Maka kita hapus yang double. Kita ganti dengan yang belum. Di sini yang belum kan anggap satu belum sama 3 juga belum. 3 belum. Ini kembali ke kota awal. Set. Maka cross house sih dari crossover satu kita dapatkan ini. Set. Nah, kita coba crossover 2. Crossover 2. Ctrl C, Ctrl V. Crossover 2 kita ambil lah. Mau ambil berapa crossover 2? Anggaplah P3 dengan P5. Karena ini ambilnya boleh acak ini. P3 dan P5. Kita ambil lah. P3-nya ini. P5-nya ini. Kita copy. Set. Kalau fitness. Maaf, mohon maaf. Oke. Ini adalah P3, ini adalah P5. Oke.
Kita coba rata-ratakan lagi. Apakah rumusnya belum terbentuk nih? Si kacau rumusnya. Enter. Ini. Kita lihat. Wah, ini kacau ini. Masa empatnya tiga kali? Masa kita kunjungi kota Sambas terus itu kan? Sambas, lalu ke Sambas, lalu ke Sambas. Nggak balik-balik kita. 3 hari di sana. Kan nggak mungkin itu kan. Kita gantilah. Ini jadi 5. Ini jadi yang belum ini kan 1. Akan lalu kembali lagi ke 4. Hasil dapat kita C2-nya berapa? Hasil dari crossover kedua. Masukkan. Perhitungan fitnessnya ini otomatis loh. Nah, dapat ya. Sum otomatis. Lalu crossover. Ini crossover 2 nih. Maaf, bukan 3 ini. Crossover 2. Lalu crossover yang ketiga. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Paste. Semoga bisa terpaste dengan baik. Crossover 3. Crossover 3 nih kita mau berapa lah? P3 dan P5 ya. P1 dan P5 lah anggapannya. P1 dan P5. Kita ambillah P1 sama dengan P1. Kita P1 enter. Bawahnya kita ambillah P5 gitu kan. Hasil crossover C3. Kita coba ya. Set. Oke. Kita coba rata-ratanya udah. Nah, ini juga double ini. Double. Nggak boleh kan sebenarnya double ini. 4, 5, 1, 3, 3. 3, 3. Tiganya 2 kali. Artinya kita perlu ubah satunya menjadi 2. Selesai. Semua kota dikunjungi. Nah, beda kan? Setiap kota ini kunjunginya beda gitu. Ini adalah cara membuat crossover. Dari crossover ini kita coba lihat. Ada hasil lebih baik tidak sih dibandingkan 3,5937? Oh, ada. 3,4999. Ini kan lebih kecil gitu kan. Semakin kecil jarak yang ditempuh, maka semakin baik gitu kan. Oh, artinya ini udah paling kecil dah C2. Yakin? Belum yakin toh? Kita buat lagi satu lagi. Pembentukan, oh, maaf, pembentukan mutasi. Pembentukan mutasi. Mutasi ini apa? Mutasi ini kita bahasa simpelnya kita kayak nukar kota lah. Jadi mutasi ini kita buat dengan cara menukar kota. Maaf, ini enggak menukar kota. Nah, jadi contohnya kita kota 2 mau kita tukar dan kota 3. Kota 2 ini mau kita tukar dengan kota 3. Kita contohnya kita mau pikir dulu kita mau buat berapa mutasi. 2 lah. Karena ini juga videonya udah terlalu saya takutnya terlalu panjang videonya. Malas juga kan mau nonton video terlalu panjang. 2 lah mutasinya, cukup lah. Nah, mutasi. Mutasi satu. Mutasi yang pertama ini kita ambil dari hmm, P3 lah ambil lah. Anggaplah P3. Sebenarnya juga boleh acak gitu ya. Kita ambil dari P3. Nah, kita ambil dari P3, kita copy sini P3, tarik ke samping, set oke. Kita ambil dari P3. Nah, mutasi ini berdasarkan yang saya jelaskan ini kita tukar kota 2 sama maaf, kota 3 ini kita tukar. Kita contoh lagi dengan contoh ini contohnya kota 2 dan kota 3. Kita contoh ambil P3 sebagai populasi yang untuk kita mutasikan. Jadi hasil dari mutasi satu kita anggapannya lah. Kita mau tukar kota apa?
Hmm, 2 sama 5 lah kita tukar. 2 sama 5 lah kita tukar. Ctrl C ke value. Nah, kita anggaplah kita tukar kota satu sama kota 2 lah. Kota 2 kita tukar sama kota 5 biar lebih jelas gitu. Sebenarnya bebas mau kita tukar mana gitu kan. Yang penting ketukar aja gitu kan. 1 sama 5 kita tukar. Nah, kita dapat. Set. Nah, kita udah dapat satu mutasi. Kita udah dapat satu mutasi. Lalu kita satu mutasi dua M2. Kita mau ambil dari apa? Hmm, mau ambil dari apa? Ambil ya lah 4 P4. 4 anggap kita ambil dari P4 gitu kan. Jadi individu tarik samping. Aduh. Nah, kita ambil dari P4. Oke, ambil dari P4. Oke. Jadi hasil dari M2 ini, hasil dari mutasi yang kedua ini berapa gitu. Nah, kita cobalah M2 kita hasilnya ini adalah M2. Hasilnya ini cobalah kita tukar kota 2 sama kota 5 lagi lah. Biar tidak pusing. Kalau di Python segala kita bisa buat dia random tukar di mana. Ada fungsinya untuk ya random. Kota 5 3 kita masukkan kota 2, kota 5 4, 4 kita masukkan. Oke, kita dapat mutasinya sama dengan ini. 2 3 1 5 4 2. Nah, kita dapat. Ingat langkah apa selanjutnya? Menghitung fitness. Ctrl C. Kita hitung fitnessnya. Oke, dapat fitnessnya 3, ini. Nah, langkah terakhir hampir selesai. Hasil dari generasi 1. Hasil dari generasi 1. Hasil dari generasi 1 kita masukkan individunya. Individu P1, P2, P3, P4, P5. Lalu kita masukkan mutasinya M1. Mohon maaf, masukkan crossover-nya dulu. Kita lakukan dengan ranking lah. Semakin kecil rankingnya ini semakin bagus. Semakin kecil ranking semakin bagus. Kita ambil M1, M2. Lalu kita ambil fitnessnya. Fitness. Eh, karena kalau kita lihat gini kan, masa kalau kita perlu rankingkan satu-satu gitu. Mana yang paling kecil? Oh, ini paling kecil kita rankingkan itu kan nggak mungkin ya gitu kita. Jadi kita pakai rumus ranking yang disediakan oleh Excel. Rank nomornya ini dari ini semua. F4 titik koma. Ah, 10 koma ya, malah kita coba ranking kan. Tertas. Jarak paling kecil terletak di paling akhir 10. 10. Kita kasih warna kuning. Lalu ada 9. Mana 8? 8. 7 mana? 7. Oh, 6-nya ada double nih. 7, 6. Kita mengambil lagi kembali sebanyak populasi awal. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mengapa kita ambil 5? Karena populasi awal ini ada 5. Sebenarnya ini dapat dilakukan generasi lagi untuk menentukan mana yang lebih baik. Kita dapat lakukan generasi awal, generasi kedua. Dengan populasi 1, ini kita kayak mengambil ini jadi populasi 1 loh. Ini jadi populasi 1, ini jadi populasi 2, ini jadi populasi 3.
Ini jadi populasi 4. Ini jadi populasi 5. Ini jadi populasi 5. Kita dapat ambil ini jadi gini. Nah, ini cuman kalau di sini kita coba lihatlah populasi satu hasilnya mana nih. Ini diambil dari C2. Kita coba lihat C2 ini ya. C2 ini. Set, set. Oke. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Kita coba buat gambarnya. Ctrl V. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ini yang paling kecilnya yang bisa kita bentuk dari terasi ini. Kita coba 4 ini kita kan 4 4 ini kan Ledo ya. Ledo 5 itu adalah Samba Bengkayang. Satu ini adalah Pontianak. Dua ini adalah Singkawang. Tiga ini adalah Ledo. Empat bukan Ledo, empat Sambas. Dan empat kembali ke Sambas. Kita coba buat gambarnya. Semoga ini jadi jarak terpendek. Karena kalau semakin banyak titik, semakin banyak generasi yang harus dibuat untuk dapat memperoleh jarak terpendek. Coba kita buat pakai steps. Set. Sambas ke Bengkayang. Set. Lalu kita buat lagi. Bengkayang tarik garis ke Pontianak. Lalu Pontianak ke Singkawang. Pontianak tarik garis ke Singkawang. Lalu Singkawang ke Ledo. Kawang ke Ledo. Ledo kira-kira ada di sini lah. Lalu Ledo kembali ke Sambas. Ledo kembali ke Sambas. Ya, kurang kecil fitnessnya. Fitnessnya kurang kecil. Jadi kita bisa membuat perulangan lagi. Karena yang bagusnya ini kan dari Singkawang ini kan. Bentuknya eh, seperti permata, ya, seperti permata. Kita dapat lihat bentuk yang bagus ini kan kayaknya seperti permata ini. Ini belum bagus itu. Jadi kita dapat melakukan literasi lagi. Kita cobalah. Kita coba 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya, begitu. Nah, jadi kita dapat lihat nih hasilnya seperti ini. Nah, jadi tapi kalau saya mencoba, apabila saya mencobanya pakai modul ini, fitness terbaik yang diperoleh ini adalah 3116869. Nah, dari C1 crossover 1. Fitness terbaik 3116869. Hasil yang dibentuk seperti seperti permata. Ini adalah jalur terbaik. Ini kok jalur yang kamu buat ini enggak selesai kan seharusnya ini jadi terbaik. Nggak bisa. Nggak bisa seperti ini. Kita harus lakukan lagi generasi kedua. Lakukan generasi kedua, lakukan generasi ketiga, generasi keempat. Semakin besar generasi yang kita lakukan, memerlukan waktu semakin banyak, tapi semakin bagus hasilnya. Kebetulan di jurnal ini yang saya buat, saya lupa saya mutasinya pakai berapa sama berapa, crossovernya saya berapa sama berapa, saya tambahkan lalu saya bagi, saya lupa. Hasilnya bagus, cantik. Langsung pada generasi pertama. Nah, jadi ini apabila kita generasi kedua lah saya rasa mungkin sudah bisa kita dapatkan hasil yang bagus. Sehingga saya dapat simpulkan ini kan. Ini untuk pemahaman dasarnya. Untuk pemahaman dasarnya menggunakan Excel. Untuk lanjutannya gimana? Lanjutannya ilmu ini kita dapat kembangkan. Kita dapat kembangkan menggunakan Python, kita dapat kembangkan menggunakan lainnya. C++ atau lainnya. Kita dapat ini kan kita dapat random gitu kan. Kan ada kalau di Python ini ada library untuk randomnya.
Ada variabel untuk randomnya, kita dapat random ini. Dari berapa sampai berapa muncul angkanya berapa ini. Kita dapat random. Kalau ini kita juga dapat suruh dia acak gitu kan. Nah, jadi sekian dari saya untuk eh, traveling salesman problem menggunakan algoritma genetika, menggunakan Excel, dan Visual Basic tentunya untuk membantu di dalam menuliskan rumusnya. Semoga ini dapat membantu dalam pemahamannya. Nah, semoga ini dapat membantu dalam pemahamannya dan menentukan generasi yang terbaik. Dan semoga saya berharap ini dapat diterapkan dan dapat dibuat semakin expert, semakin bagus. Mungkin ada jaraknya atau titik koordinatnya semakin banyak atau ada rumus jarak yang lebih akurat. Gitu kan. Saya harapkan ada kemajuan di kemudian hari. Sekian dari saya, Andreas Kevin. Terima kasih.